Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ini adalah negara-negara ASEAN. Pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. 1. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Yang ketiga, oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Di sini kita bisa melihat tabel kerjasama di ASEAN. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan nasional dari setiap negara anggota di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama secara regional di forum internasional. Terdapat 3 pilar kerjasama, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Ini adalah anggota-anggota negara ASEAN, antara lain Laos, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Kerjasamanya yaitu di bidang ekonomi, politik dan keamanan, kemudian sosial budaya. Itu akan menjelaskan satu persatu. Dari bidang ekonomi itu memiliki tujuan memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Isu yang dibahas yaitu perdagangan ASEAN, perpindahan tenaga kerja terampil, investasi, Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), pariwisata, kerjasama ekonomi ASEAN dengan mitra eksternal UMKM. Nah, kemudian kita melihat kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Tujuannya yaitu mempertahankan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Isu yang akan dibahas yaitu keamanan kawasan, kesatuan dan sentralitas ASEAN, pemberantasan kejahatan atas lintas negara, pertahanan perdamaian dan stabilitas, keamanan maritim, hak asasi manusia, upaya perdamaian dan resolusi konflik. Kemudian kerjasama yang ketiga yaitu di bidang sosial budaya. Tujuannya yaitu memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran kesetiakawanan, kemitraan, serta rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Isu yang akan dibahas: perlindungan perempuan dan anak, kepemudaan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, penanggulangan asap lintas batas, penanggulangan bencana, olahraga, media dan informasi,
narkotika, pegawai negeri, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Demikian kerjasama yang dilaksanakan oleh ASEAN. Kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nomor 1 kita mulai dengan negara Indonesia. Mata pencarian yang ada di Indonesia antara lain petani, karena memiliki sumber daya alam dataran rendah dan yang dihasilkan berupa padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Kemudian mata pencarian perkebunan, karena sumber daya alamnya berada di dataran tinggi, hasilnya berupa teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Kemudian mata pencaharian sebagai nelayan, sumber daya alamnya berada di pesisir pantai dan menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Mata pencaharian pekerja kantor, karena memiliki sumber daya alam berupa hutan, kayu jati, rotan, dan karet. Di sini maksudnya pekerja kantor, mungkin kantor perhutanan ya. Kemudian mata pencaharian sebagai buruh, dikarenakan memiliki sumber daya alam bahan tambang seperti minyak, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Untuk negara yang kedua, di sini ada Brunei Darussalam. Mata pencahariannya berupa pertambangan, karena sumber daya alamnya terdapat hasil bumi utama yaitu minyak dan gas bumi yang merupakan penyumbang 40% pendapatan negara. Mata pencaharian buruh industri tenun dan logam, karena di sana ada tambang logam dan industri tenun. Kemudian mata pencaharian sebagai petani, sumber daya alamnya berupa lahan pertanian yang menghasilkan padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Kemudian kita lanjutkan kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Untuk negara ketiga yaitu Filipina. Mata pencahariannya berupa antara lain petani, karena sumber daya alamnya terdapat dataran rendah dan menghasilkan jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Untuk mata pencaharian pekebun, memiliki sumber daya alam perkebunan dan menghasilkan tebu, kelapa sawit, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Di sini juga ada mata pencaharian di bidang jasa. Sumber daya alamnya karena di sana banyak dibutuhkan jasa, baik jasa transportasi maupun jasa untuk melaksanakan pekerjaan di perkebunan dan di perkantoran. Untuk negara yang keempat yaitu Kamboja. Kamboja mata pencahariannya berupa petani, karena di sana ada lahan pertanian yang menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Kemudian mata pencaharian pekebun, karena ada
perkebunan yang merupakan perkebunan karet dan tembaga. Petambak mata pencariannya, karena di sana terdapat lahan perikanan, yaitu budidaya ikan air tawar. Sedangkan negara kelima, yaitu Laos, mata pencaharian penduduknya berupa petani, karena terdapat lahan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, dan tembaga. Kemudian mata pencaharian yang kedua yaitu pekebun, karena terdapat hutan yang menghasilkan kayu jati. Kemudian nelayan, karena sumber daya alam melintas sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Kemudian untuk mata pencarian berikutnya yaitu penambang. Sumber daya alamnya berupa perbukitan yang menghasilkan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Di sini Ibu punya beberapa contoh diagram Venn yang menggambarkan perekonomian yang di sini kita membandingkan dua negara. Pada gambar ini kita membandingkan antara perekonomian negara Brunei Darussalam dan Thailand. Untuk perbedaannya, yang di negara Brunei Darussalam berada pada lingkaran orange, yaitu sektor pertanian, kelapa dan kelapa sawit. Sedangkan di Thailand, sektor pertanian berupa beras, cengkeh, jagung, tebu, umbi-umbian, kayu, besi, kayu jati. Sektor pertambangan berupa timah, tembaga, emas, biji besi, timbal, dan wolfram. Kemudian persamaannya di sini kita lihat di tengah-tengah ini, tengah lingkaran ini persamaannya yaitu pertanian berupa pertanian karet, pertambangan minyak bumi, dan gas alam. Demikian gambaran dari perekonomian negara Brunei Darussalam dan Thailand. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada gambaran perekonomian negara Indonesia dan Singapura. Berikut adalah diagram Venn yang menggambarkan persamaan dan perbedaan. Untuk lingkaran merah itu adalah negara Indonesia dan lingkaran biru adalah Singapura. Untuk perbedaannya, bagi negara Indonesia, ekonomi Pancasila, ekspor hasil pertanian, pendapatan rendah, kelapa sawit, dan penduduknya sebagian merupakan orang Cina dan Jepang. Sedangkan di Singapura yang berada di lingkaran biru, sistem ekonominya yaitu ekonomi pasar, industri manufaktur, pendapatan tinggi, dan sudah menggunakan mesin-mesin. Kemudian penduduknya berasal dari Malaysia dan Hong Kong. Di antara Indonesia dan Singapura memiliki persamaan, yaitu persamaan perekonomiannya yaitu di bidang ekspor dan impor, perdagangan, dan merupakan anggota ASEAN, sama-sama negara kepulauan dan memiliki pelabuhan. Demikian gambaran diagram Venn untuk kegiatan perekonomian di Indonesia dan Singapura.
Kita lanjutkan, di sini ada diagram Venn berikutnya antara negara Indonesia dan Thailand. Untuk lingkaran merah di sini menggambarkan negara Indonesia dan lingkaran biru adalah negara Thailand. Untuk perbedaannya, di negara Indonesia kita menggunakan mata uang berupa rupiah, kemudian perekonomian sebagian besar di bidang pertanian, mengimpor beras, penganggurannya tinggi, dan ekspor rendah. Sedangkan di negara Thailand mata uangnya berupa baht, kegiatan perekonomian yang paling banyak yaitu pariwisata, pengekspor beras, pengangguran rendah, dan ekspornya tinggi. Di antara negara Indonesia dan Thailand memiliki persamaan yang berada di tengah lingkaran ini. Persamaannya yaitu merupakan negara agraris, anggota ASEAN, dan memiliki iklim tropis, memiliki sumber daya alam berupa pertanian. Demikian kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia dan Thailand. Dari penjelasan Ibu tentang kegiatan perekonomian di negara-negara ASEAN, semoga dapat memberikan gambaran pada anak-anak semua tentang pembelajaran kali ini. Ibu akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.